Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian, sanjungan, syukur semata kita aturkan untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tema yang kita kaji di taklim kali ini adalah tentang yakin dan tawakul. Tawakul apa tawakal? Lek tawakal niku fi'il madhi, lek tawakul niku masdar. Diwaca tawakal, tawakkala ya tawakkalu tu fi'il madhi. Telah bertawakal. Lek tawakul itu masdar. Tema tentang yakin dan tawakul atau tawakal. Kenapa tema ini kita angkat? Jawabannya jatah giliran kitab yang ada masuk pada tema itu. Dari kitab Riyadhus Shalihin. Alasan lain, yakin itu termasuk bagian dari syarat la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah, itu harus diyakini. Le ragu gak sah. Yakin untuk membuktikan tentang keikhlasan seseorang, yang nanti juga akan menimbulkan daya juang yang tiada tara. Kenapa? Yakin. Dan itu merupakan kekuatan yang dahsyat, karena itu masuk di dalam pendirian sikap. Adapun tujuan tema ini kita angkat untuk memperkokoh tentang keyakinan kita, ketawakalan kita. Siapa yang yakin dan tawakal nanti akan mendapatkan hasil besar. Bahkan itu bisa menjadi kunci, karena Allah Ta'ala memberikan jaminan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah memberikan kecukupan. Dan untuk bisa tawakal, akhirnya diberi kecukupan, ya harus dibangun di atas keyakinan. Itu fondasi. Dua hal itu tidak bisa dipisah, antara rumah dan fondasi. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini, Quran.
Pertama, nukilan surah Al-Ahzab yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma, dan tatkala ro'a melihat al-mu'minun orang beriman al-ahzaba pasukan sekutu. Ketika terjadi perang namanya perang Ahzab atau perang Khandaq. Terjadi tahun pinten? 5 Hijriah. Perang terkenal Badar tahun kedua, Uhud tahun ketiga. Uhud kedua nggak jadi tahun yang keempat. Kemudian mereka pengen menuntaskan yang merasa rodok menang pada perang Ahzab. Diambil dari kata Hizbun, kelompok. Ahzab berarti banyak kelompok, artinya pasukan sekutu, artinya pasukan yang ada dari banyak suku dikumpulkan menjadi satu pimpinan, yaitu Abu Sufyan. Berapa jumlah pasukan Ahzab? 4.000. Dari Ghatafan 6.000. Digabung menjadi 10.000. Sementara penduduk Madinah total, laki, perempuan, cilik, gede, muslim, non muslim, gak sampai 10.000. Dikepung tentara yang siap meluluh lantakan, pinten jumlahnya? 10.000. Teori pertahanan kaum muslimin melihat kondisi Madinah yang dikelilingi gunung, maka lorong yang digunakan gerbang masuk itulah yang dipasang parit, bahasa Arabnya Khandaq, juglangan raksasa, dawa, ombo, jeru. Sehingga ketika mereka hendak masuk ke Madinah ya harus lewat galian itu. Begitu mereka nyemplung, wah menjadi ibaratnya ke atas kutuk marane sunduk ngoten nggih. Langsung dipanai dari atas, ya mereka nggak berkutik. Pengepungan itu selama 1 bulan, suwe mboten? 1 bulan, teror, perang urat saraf itu yang paling berat. Yahudi dari belakang Bani Quraidah mengkhianati. Sementara benteng untuk menampung para perempuan, anak-anak gak ada penjaga. Betul-betul mengerikan. Itu kondisinya, seolah nasib kaum muslimin secara teori bagaikan telur di atas ujung tanduk. Genting sekali. Lalu bagaimana sikap orang yang beriman dan betul-betul beriman menghadapi yang seperti ini? Kalau mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh, ini perkara yang dijanjikan Allah dan dijanjikan Rasul. Wa sadaqallahu wa rasul, dan betul Allah dan betul Rasul itu. Semakin kuat, nggak ketir-ketir. Wong nyawang wae kesane kayak telur di atas ujung tanduk, tapi sing nglakoni ternyata semakin kokoh keimanan, keyakinannya. Janji Allah bener, janji Allah Rasul bener, Allah bener, Rasul bener.
Wa ma zatahum, dan tidak nambah kepada mereka illa kecuali imanau wa taslima, iman dan keselamatan. Taslim, pasrah, semakin tulus, semakin tunduk. Niki sing saged nyuntik mental kaum muslimin ngoten niku napa? Disuntik damel napa? Damel penisilin napa damel napa biasanya disuntik niku? Divaksin napa kira-kira? Kok malah kebal pedi. Yaitu disuntik dengan dalil-dalil, dan mereka betul-betul percaya kepada dalil. Misalnya dalil itu ialah wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah memberi kecukupan. Ya sudah, pokoknya kita tawakal nanti cukup, Allah janji Allah. Berikutnya, Allah ketika cinta hambanya, hamba akan diuji. Loh, tenan sekarang diuji. Nanti terasa berat sekali. Ini hanya sebatas proses ujian saja, untuk mengokohkan mental. Andaikan mati, wong yo ora ngene calone yo mati. Lek ngene iki mati malah matine mati napa? Syahid. Mati niku dikepung napa mboten dikepung? Dikepung ra dikepung, jatahe mati, teko nggih pangga? Teko. Sekarang kita bikin alasan mati yang mulia, membela agama ini. Loh, ini suntikan loh, ini vaksin ini. Biasanya tiang wedi ini kan wedi mati nggih. Lek mati piye? Loh, kon dadak lek mati piye? Emangnya genek wong ngancam gak mati? Lek wong ngancam mesti mati? Enggak ada. Yang lainnya, vaksinnya apa? Bahasanya umat ini akan eksis, tidak akan pernah bisa kalah. Pokok kompak. Kalah itu permasalahannya mancen tukaran karo duluri dewi, sikut-sikutan. Selagi kompak gak kalah. Itu yakin. Sementara kaum muslimin dengan satu pimpinan Nabi SAW itu kompak, gak ada penyelisihan. Betul-betul yakin, gak kalah. Wis to, kaya ngopo kuwate musuh. Apalagi mereka punya pengalaman perang Badar, 300 ngadepi 1000, 300 yang menang. Vaksin yang lain adalah pesan Nabi SAW, innan nasra ma'as sabri wa innal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Bersama sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Pokok sabar gak kalah. Kelapangan bersama kesusahan. Susah kaya ngopo? Asalkan kita yakin nanti akan mesti lapang. Dan sesungguhnya bersama satu kesulitan akan banyak kemudahan. Diulang, satu kesulitan banyak kemudahan. Kata itu diulang-ulang, kesulitannya sama, kemudahannya berkembang. Itu betul-betul yakin, sehingga menyebabkan mereka tidak mundur. Yang ada hanya tinggal pilihan, menang jaya atau mati syahid. Dan sekarang punya kesempatan mati syahid. Ini yang menjadi suplemen. Yang mereka konsumsi sehingga daya tubuhnya jos, atau divaksin kekebalan tubuhnya hebat, misalnya pakai bahasa itu. Dan kita bisa bayangkanlah pasukan Madinah itu berapa menghadapi 10.000, dan mereka itu ngereng loh nggih, betul-betul ngereng, geram, pol. Tetapi kondisi kayak begitu nggak membuat nyali mereka ciut,
Yang ada adalah inilah perkara yang Allah Rasul telah janjikan. Calonnya yang ini ya enak. Tenan toh. Berarti itu mukjizat. Apa yang disampaikan Nabi itu benar. Dan ternyata mereka tuh hebat. Di sebalik punya rasa benar itu yakin. Karena nggak banyak orang yang rumongso bener ning siap berjuang. Jene ngaji nek nggenmu kuwi bener tapi ra umum. Kalau aku melu nek nggenmu kuwi malah dicap kaya awakmu. Itu ngakui bener tapi nggak iso melangkah. Tapi sahabat ngakui bener iso melangkah. Hebat kan? Itu hebat. Itu nggak membuat nyali mereka ciut. Terus yang lain, nukilan ayat yang ada di dalam surah Al-Imran 173 174. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazatahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi nikmatin minallahi wa fadl. Lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Orang-orang yang mereka ngertak kepada kaum muslimin, sesungguhnya manusia mereka telah berhimpun untuk meluluh lantakkan kamu, takutlah bertekuk lututlah kepada mereka. Kapan ini peristiwanya? Selepas perang Uhud tahun 3 Hijriah. Perang Uhud niku kaum muslimin jumlahnya sekitar 700-an menghadapi 3.000. Jane 1.000 tapi sing 300 bolos. Orang-orang munafik iki duduk perang tapi bunuh diri senada itu. Ngembosi, engko sing liyane ben kena teror mentalnya ben melu mulih. Maka pada waktu itu ada 2 suku sing hampir ledir meh terbawa. Allah turunkan ayat mereka jadi teguh. Bapak awal menang 50 orang di atas bukit untuk melindungi kaum muslimin, pemanah jitu. Dipeseni bila belum ada instruksi turun jangan turun. Akhirnya perang berjalan, orang Quraisy begitu mudah diusir. Rumoso perang telah selesai, ghanimah berserak-serak sing 50 40 sing mudhun. Wis diomongi apa mengke pesene Nabi. Gak nggubris. Akhirnya tinggal 10. Pasukan Khalid 200 penunggang kuda keliling kemudian menumpas sing 10. Sehingga kaum muslimin tidak ada perlindungan dari belakang. Akhirnya yang belakang nyerang, teriak-teriak, yang depan semula lari malah balik. Akhirnya kaum muslimin itu dihimpit. Saking kagetnya bubar kaum muslimin. Ada sekitar 9 orang yang mendampingi Nabi SAW. Itu mati. Satu maju melindungi Nabi sak mati ini, satu lagi melindungi sak mati ini, satu melindungi sak mati ini. Hebat betul. Akhirnya mereka tahu Rasul ada di mana, walaupun ada isu mati, tapi akhirnya mereka tahu. Akhirnya mereka berkumpul. Akhirnya mencari jalan penyelamatan, bisa naik gunung. Akhirnya orang Quraisy nggak bisa menjangkau dan mereka nggak berani mengejar. Begitu naik ke panai kondur, akhirnya mereka nggak bisa. Itu benteng yang luar biasa kokohnya. Akhirnya mereka lari. Ketika di total kaum muslimin yang mati 70 syahid. Alhamdulillah bi nikmati tamu salihat. Semoga kita menyusul syahid. Orang Quraisy yang mati 34 atau berapa? Kurang lebih separuhnya. Tapi kaum muslimin di total cek menang. Karena pas perang Badar, wong musyrik yang mati 70 dan tidak ada jaminan syahid, tapi sangit. Karena kafir. Yang jadi tawanan 70, rampasannya banyak. Mereka suruh nebus. Lihat di total tetap menang kaum muslimin. Jumlah yang mati pada 70. Tapi wong Islam gak ada yang ditawan. Nah, mereka yang ketahuan 70, berarti menang 70 mendapatkan tawanan. Kaum muslimin tidak ada yang dirampas, tapi mereka perang Badar banyak yang dirampas. Berarti menang rampasan perang.
Lalu berikutnya kaum muslimin mek 300 mereka 1000. Ini termasuk kalah jumlah tapi menang nilai. Berarti hebat. Hitung 300 bisa mengalahkan 1000. Itu acungan jempolnya luar biasa. Yang seperti itu. Akhirnya mereka pulang. Ketika sudah pulang, mereka kembali. Untuk apa? Menuntaskan kaum muslimin. Kaum muslimin yang rumongso dibaleni, mau diluluh lantakkan. Kaum muslimin suruh kembali. Yang ikut perang saja, walaupun mereka tuh luka parah, kudu balik. Sehingga melu perang gak oleh melu. Di antara yang luka parah itu ketika jalan tuh seret-seretan. Kalau bukan tuh seret-seret, genti seret, amri soto konggen. Kayak kita sami ora terus pundi kira-kira. Kayak isam lakon itu disereti, seret. Wonten padang pasir terus pirasane. Itu luar perjuangan mereka itu luar biasa. Kadang awake dhewe gremes dithik jare udan deres nonton nggih. Nyata ora teko udan deres, jane mek gremes. Jare udan deres. Iku sing udan deres niku atine ngoten iki. Makanya kita mengaca semangatnya para sahabat yang luar biasa. Semoga Allah bersamakan kita bersama mereka. Ternyata kaum muslimin itu didendeni. Karena yang lewat itu cerita, mereka wong Quraisy setelah balik hendak ndobrak kaum muslimin sing jumlahnya enggak seberapa, luka-luka sing kaya ngono kuwi. Itu tegar semuanya. Ketika diberitahu orang-orang telah siap berkumpul untuk meluluh lantakkan kepada kamu, maka takutlah kamu kepada mereka. Ternyata gertakan yang seperti itu tidak membuat nyali ciu, tetapi fazadahum imana, hanya nyambai iman. Kok iso diketak malah wani? Ya kalau bukan jiwa iman gak mungkin terjadi. Jiwa yakin gak mungkin. Kalau tidak ada jiwa yakin gak mungkin. Dan sandaran mereka hanya satu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata akhirnya orang Quraisy pun juga nggak berani. Padahal mereka tuh banyak. 3.000 yang mati sekitar 34. Bisa dibilang utuh mereka. Tapi akhirnya nggak berani. Kenapa? Kaum muslimin sudah cepat nyanggong mereka. Itu memberikan pengaruh luar biasa. Fangqalabu, maka kaum muslimin kembali bisa pulang binikmatim minallah, dengan mendapatkan nikmat dari Allah, wa fadlin, dan keutamaannya, lam yamsashum, tidak menimpa kepada mereka su'un, kejelekan, wa tabo, dan mereka lebih suka mengikuti ridwanallah, wallahu dzu fadlin azim, punya keutamaan yang sangat besar. Itu tadi cerita tentang yakin, buahnya seperti itu. Ketika yakin itu luar biasa, tawakal itu merupakan perwujudan kerja. Atine yakin, fisik awaknya siap berjuang. Itu gandengan. Lek enggak yakin loyo, lek yakin apapun beban yang diemban pikul. Itulah tawakal. Wa qala ta'ala wa tawakkal ala hayyi alladzi la yamut. Bertawakallah kepada kamu, kepada zat yang maha hidup, di mana dia tidak mati. Ini Al-Furqan 58. Dan juga firman-Nya di Ibrahim yang ke-11, wa 'alallahi falyatawakkal mu'min, kepada Allah supaya orang beriman bertawakal. Ali Imran 159, fa idza azamta fatawakal Allah, bila kamu sudah membuat kesepakatan, tawakallah kepada Allah. Wal ayatu fil amri bitawakul, dan ayat-ayat memerintah bertawakal itu katsirah, maklumah, banyak dan diketahui. Lalu diantara jamin orang yang bertawakal, nukilan surah Tolak yang ketiga, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah memberi kecukupan.
kafihi, yang mencukupinya. Dan juga kalau ta'ala innamal mu'minun alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum. Ini nukilan dari surah Al-Anfal yang kedua. Sesungguhnya orang beriman siapa? Alladzina, orang-orang yang idza dzukira, ketika Allah disebut, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, semangatnya membara. Allahu Akbar ke medan perang. Salat pun juga biar khusyuk. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, nambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkal, kepada mereka bertawakal. Wal ayat fi fadli tawakkul, dan ayat tentang keutamaan tawakal itu katsirah ma'rufah, banyak lagi dikenal. Ayo ikhwah, ini materi pokok yang kita sampaikan kajian kita malam hari ini tentang tema yakin dan tawakal. Sekarang kita masuk rangkuman dari bab al-yakin wa tawakul. Yang pertama, kita akan mengenal apa makna yakin. Apa makna bahasa? Percaya dengan pasti, tidak ada keraguan. Percaya dengan pasti, tidak ada keraguan. 5 tambah 5 10, ragu mboten? Engko gek salah. Lah kono 5 tambah 5 muni 11, siap nomboki mobil anyar, awakmu 5 tambah 5 kok 10. Ngono ki lek nganti awakmu kalah ngono terus piye? Ternyata nambah semangat, enggak bergeming. Kenapa? Tahu persis. Jadi yakin itu adalah tahu persis, gak ada keraguan sama sekali. Itu makna bahasa. Yakin adalah tahu persis, percaya dengan yakin tanpa ada keraguan. Secara istilah, yakin adalah tahu permasalahan dan solusinya, serta optimis sukses. Ini kalau kita definisikan, tawakal adalah tahu permasalahan, solusinya, serta yakin atau optimis sukses. Tahu permasalahan, solusinya, serta optimis sukses. Misalnya permasalahannya lomba lari, sing sitok sikile utuh, sing sitok sikile tugel kabeh, tangane ya karek sitok. Tem mlaku mek gawe tangan sitok ora mencolot-mencolot. Solusinya sing sikile loro utuh duwe sepatu, sing mek tangane sitok lawaran. Gedalane naik turun. Ini kira-kira sing sikile loro optimis mboten? Wes wani aku, wes to wani aku. Itu contoh saja, tahu permasalahannya, tahu solusinya, serta optimis sukses. Nah begitu. Tadi sudah kita sebutkan, untuk nyuntik mental supaya memiliki sifat yakin itu harus ada dalil pokok yang menjadi pegangan. Dan tadi sudah kita sampaikan. Apa tadi? Agama ini tidak akan pernah kalah, pasti akan menang. Orang kafir mek nggih nguji tok. Wis apa nih? Mesti menang. Ini jaminan ini. Wong kafir jumlahe para kuwate kaya ngopo, militere kaya ngopo, gak lek iso maluluh lantakan kaum muslimin. Kaum muslimin itu iso kalah lek tukaran karo dulure dhewe, pokok gak tukaran gak lek kalah.
Pokok iman, takwa, sabar wis to, gak lek kalah. Yakino gak lek kalah, dijamin, dan itu mesti. Itu suplemen, itu vaksin untuk nyuntik mental. Karena itu sudah menjadi doa Nabi SAW. Ya Allah, jangan sampai umat ini hancur gara-gara kuatnya musuh. Ya Allah, jangan sampai umat ini hancur gara-gara ekonomi. Ya Allah, umat ini jangan sampai gara-gara hancur gara-gara tukaran karo dulure. Gak iso. Memang tugas kita itu untuk bertauhid, menjadikan umat itu satu soft. Karena menyelisihi itulah yang menjadi sebab kalah. Perang Uhud apa sebab kalah? Menyelisih instruksi Rasul. Sing nek pucuk gunung aja mudun kecuali ada instruksi. Nah, itu yang diselisih. Mereka gerutuk-gerutuk mudun. Nah, tenan toh. Senada dengan itu. Jadi dosa itu yang menyebabkan kalah. Tutup jumlah. Itu tadi tentang suplemen yang bisa mensuplai vaksin yang bisa membuat kekebalan tubuh untuk terwujudnya yang namanya yakin. Dan dalil-dalil yang senada dengan itu. Sesungguhnya pertolongan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesusahan, bersama satu kesulitan akan banyak kemudahan. Itu betul-betul janji itu diugemi. Lek percaya kepada dalil itu jangan tenanan. Lalu lawannya itu adalah peragu, dan itu sifate wong munafik. Lawan yakin itu nopo? Ragu, dan itu sifate wong munafik. Sekarang kita akan membaca pada surah Al-Ahzab juga ayat yang ke-11, yang ke-12, 13. Jadi wong munafik Madinah dikala itu yang dibosi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana sikap mereka menghadapi kondisi kaum muslimin? Sekarang kita baca di dalam surah Al-Ahzab, mulai dari ayat yang ke-10. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ingatlah ketika wong kafir datang kepadamu dari arah atas dan juga dari arah bawah. Wa idza qatil absar, ketika mata terbelalak. Wa balaghatil qulub al-hanajira, dan hati sampai di kerongkongan, hatiku meh copot. Wa tadzunnuna billahi dzunna, mereka memiliki banyak sangkaan kepada Allah. Ini gentingnya kondisi Madinah dikepung. Sekitar 3.000 atau berapa penduduknya, wallahu a'lam, tentaranya. Sementara orang musyrik itu adalah 10.000. Hunalika tuliyal mu'min, di sana orang-orang beriman betul-betul diuji. Wa zilzilu zilzalan syadida, mereka diguncang dengan dahsyat. Orang beriman sikapnya menghadapi kondisi sudah kita baca di atas pada Al-Ahzab 32 tadi, 22 tadi. Janji Allah betul, janji Rasul betul, memang kita akan diuji, musuh akan mengepung. Ternyata ini buktinya, lo tenan to. Wa yaqul munafiqun waladina fi qulubi marad. Kita akan melihat apa yang dikatakan orang munafik dan di hati itu ada penyakit. Ma wa'adanallahu wa rasul illa ghurura. Tidaklah apa yang Allah janjikan, yang Rasul janjikan, kecuali itu hanya tipuan. Masa orang Islam kondisi mereka ngene katanya tak akan menang, dikepung ketat kaya ngono. Ini secara teori militer hancur. Secara teori militer kan ya, hancur. Sehingga mereka mengatakan apa yang Allah janjikan, Rasul janjikan adalah penipuan. Akhirnya mereka semakin menghina. Katanya mau menaklukkan Romawi, mau menaklukkan Persia. Lah saiki menghadapi sing kene kaya ngene meh kaya ngono kok dadak dadi penakluk dunia. Romawi, Persia, ngomong apa kuwi? Wa id qalat
ta'ifatum minhum, sekelompok dari mereka mengatakan, ya alasriblah muqamal wahai penduduk Madinah, nggak ada tempat tinggal buat kalian, farisiu pulanglah. Jadi mereka yang dia bertahan itu pada mulih. Musuh belum beranjak pergi, mereka pada kluntrung mulih. Gara-gara wong munafik gembosi. Wa yasta'dinu fariqum minhum an-nabiyya, sekelompok dari mereka minta izin kepada Nabi, yaqulu mengatakan, inna buyutan awal rumah kami enggak ada pintunya, terbuka. Wa ma bi ora, padahal enggak begitu. Iyuriduna illa firas, sebenarnya mereka tuh pengen lari saja, bikin alasan. Nah, itu tadi surah Al-Ahzab yang ke-10 sampai 13-an. Kita bisa melihat munafik dan betul-betul ketir-ketir seperti itu. Jadi beda sekali sikapnya orang beriman dan sikapnya wong munafik. Amat sangat jauh berbeda. Itu tadi cerita tentang yakin. Nomor 2, bahan memupuk yakin, bahan pemupuk yakin. Tadi sudah kita sampaikan. Innan nasra ma'as sabri wa innal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Pertolongan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesusahan, satu kesulitan banyak kemudahan. Siapa yang tawakal diberikan kecukupan. Agama ini tidak akan pernah mengalami hancur kecuali oleh kaum muslimin sendiri sing tukaran karo dulure dewi. Ketika kebodohan merajalela, syirik merajalela, bid'ah merajalela, itulah penyakit. Dan kenyataannya di masyarakat begitu. Bila sudah kayak begitu tidak bisa rukun, karena tauhid itu menyatukan. Maka mereka yang sama-sama koceh syirik dan koceh bid'ah, mereka itu rukun enggak? Enggak rukun. Taksabum jami'a wa qulubuhum sata. Kamu sangka kompak tapi sebenarnya mereka terpecah. Kenapa? Rebutan dunia. Dui wilayah dewi. Sebuah keluarga ketika sang bapak masih hidup, anaknya masih jadi anak buah, kompak. Ketika bapak mati, anaknya dui wilayah dewi. Barep wilayah hitan. Nomor 2 wilayah kidul, nomor 3 wilayah kulon, nomor 4 wilayah lor. Itu soal kira-kiran wilayah. Kenapa? Ya memang syirik itu memporak-porandakan. Maka Allah berpesan, wala takunu minal musyrikin, kamu jangan seperti orang musyrik. Siapa? Alladzina faraqu din wa kanu syi'a. Yang mereka itu membuat agama terpecah-pecah dan mereka bergolong-golong, yang kullu hisbim bima ladaihim farihun, setiap kelompok bangga akhirnya saling saduk satu dengan yang lain. Konjobo dikira kompak tapi jeroane remek. Ini yang menyebabkan kaum muslim itu mengalami hancur, yaitu masalahnya. Dan ini ternyata menggerogoti umat Islam yang ada di kanan kiri kita. Krisis ilmu, krisis tauhid, krisis sunnah. Tapi panen apa? Panen kebodohan, panen lelucon, panen solawat, panen kiriman wong mati. Panen boten niku. Yang itu panen besar. Tapi krisis ilmu, krisis tauhid, krisis sunnah, krisis keikhlasan, itu yang menyebabkan umat mengalami apa? Porak-poranda. Berikutnya masuk pada pelajaran yang ketiga. Buah dari yakin adalah tawakal. Buah dari yakin itu apa? Adalah tawakal. Wong yakin itu mungkin tawakal. Kenapa? Buah dari yakin itu tawakal, karena tadi sudah kita pahami makna yakin. Tahu permasalahan dan solusinya serta optimis sukses. Tian iku menawi sampun tahu masalahnya, tahu solusinya, optimis sukses, semangat mboten? Loh, semangatnya pol. Contoh nih, ceritane tiang sing ngobrok timun. Tukune nek sawah murah. Teko yang pasar badannya lipat-lipat. Enggak berapa lama entek. Ya karena stoknya jek akeh balik yang sawah. Ping 5 ping 6 kaya ra duwe kesel. Tuku lah diudel napa mboten kira-kira ngoten niku.
Niku cerita dewi tiyang sing ngoten niku. Ya ora duwe kesel. Ramangan ra ngombe niku panggah enteng awake. Akhirnya badi hari itu jan. Itu namanya yakin. Ini untuk mengungkapkan rasa saja loh nggih. Niku bakule sinten kita mboten usah cerita ngoten nggih. Kalau menamung krungu tiyang cerita mau. Itu namanya arti yakin, tahu permasalahan, tahu solusi, dan yakin sukses. Makanya itu nanti akan membuahkan kerja. Makanya di sini poin yang ketiga, buah dari yakin itu adalah tawakal. Kalau begitu, tawakal itu apa? Mengikuti makna bahasa dari kata tafa'ala ya tafa'alu tawakulan, yaitu jadi wakil. Jadi wakil. Artinya ketika hamba butuh, Allah memberi. Ada pemberian Allah yang dilewatkan proyek. Proyek kuwi tanda ngono. Berarti wong sing tawakal dadi wakil. Kon nandangin apa? Proyek. Niku tawakal. Mana bahasa napa? Jadi wakil. Tawakal niku jadi wakil. Menempuh wakil. Semisal tasyam masa golek cahaya matahari didi. Ta'alama golek ilmu, tasya tamasya wisata, cari kegiatan melaku wisata lagi, tamasya, tazawaja, napa tazawaja? Golek bojo ngoten nggih, tazawaja. Tawakal niku enggak jadi wakil. Artinya apa? Artinya ketika hamba butuh mintanya kepada Allah, pemberian Allah ada yang dilewatkan proyek. Bila kamu tawakal, proyeknya tandang ngono. Misalnya pun kita pengen warak, Allah paring proyek nopo. Kita pengen warak, Allah kalau paring warak damel sebab didamel proyek nopo, proyek itu yang ben warak. Dahar, nggih mboten. Masa apa? Masakane wenua, semangat mboten. Biasanya sepiring pelelak-pelek niki telung piring cek tambah. Kenapa? Menikmati jadi wakil. Warakmu dengan sebab makan tanda ngono. Lu semangat makan nih. Sugihmu dengan sebab kerja kayak kerjane penak, semangat mboten kerjane. Anakmu dengan sebab menikah, mantannya aja semangat mboten. Mantan anyar, ini mantan anyar. Mertua anyar tukon ini. Napa mertua anyar? Tas mantu, ngoten niku jenenge mertua napa? Anyar. Tas mantu maknanya. Semangat. Biasanya tiang sing honeymoon semangat mboten? Napa saya tasik kelingan honeymoon ini? Nota nostalgia ngaten. Itu makna bahasa dari tawakal ada jadi wakil. Secara istilah tawakal itu apa? Yaitu keyakinan yang terdiri dari 3 unsur atau sebuah sikap yang terdiri dari 3 unsur. 1, segala sesuatu itu Allah yang mencipta. Itu sebuah sikap yang terdiri dari 3 unsur. 1, segala sesuatu itu Allah yang mencipta. Nomor 2, di dalam alam syariat dibikin sebab akibat. Nomor 2, di dalam alam syariat dibikin sebab akibat. Lalu nomor 3, kerja keras melakukan sebab. Kerja keras melakukan sebab sambil bertumpu kepada Allah dan berharap baik hasilnya. Itu unsur yang ketiga, tawakal.
Jadi sebuah sikap yang tersusun dari 3 unsur. 1, segala sesuatu Allah yang mencipta. Nomor 2, di dalam alam syariat Allah membuat hukum sebab akibat. Nomor 3, manusia yang menjadi wakil suruh melaksanakan hukum sebab akibat. Lek pengen warak mangano, lek pengen duwe anak rabio, lek pengen duwe duit manjingo, lek pengen pinter belajaro. Itu memang butuh diliwatkan begitu, semangat dia itu melakukan sambil hati bertumpu kepada Allah dan berharap diberikan hasil yang baik. Dan Allah memberikan janji, lek kamu punya prinsip begitu mesti bakal diparingi. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Lek tiyang mancing mesti bayaran mboten? Tiyang nandur mesti panen mboten? Spekulasi, tapi lek tawakal mesti. Kenapa? Itu jaminan. Nanti nggih mancing mboten bayaran. Nanti nggih nandur mboten panen. Tapi lek tawakal gak ada yang gagal. Kenapa? Ini jaminan Allah. Makanya itu semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Sehingga musuh itu memiliki ancaman apapun itu tidak membuat mereka bergeming. Itu luar biasa. Maka bila kita melihat kayak sikap Abu Dujanah, itu yang pernah mendapatkan penawaran, sapa sing gelem mau megang pedangku ini untuk menunaikan tugasnya. Apa tugasnya? Babat musuh. Zubair pengen gak diwehne, Abu Dujanah pengen diserahkan. Ternyata ketika berada di medan peperangan luar biasa. Abu Dujanah itu tentara kaum muslimin, bila sudah pakai ikat merah, wow, berarti ini gue siap mati. Nggak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah di depan musuh dan sombongnya pol untuk menghina kepada musuh itu sendiri. Dan ternyata selamat. Nah begitu, itu contoh tawakal. Kenapa? Yakin jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau memegang pedangku ini untuk menunaikan tugasnya, fadilahnya begini, 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 begini. Ketika dia itu yakin, ketika ada tugas dia laksanakan dengan sepenuh hati. Dan ternyata apa yang dijanjikan Nabi betul-betul sukses. Luar biasa. Sementara lawan dari tawakal adalah sebuah sikap yang dimiliki oleh orang munafik, sebagaimana Allah ceritakan ada pada surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Gimana itu? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Wa minan di antara manusia man ada orang yang ya'budullah menyembah kepada Allah ala harfin pinggiran. Artinya enggak ada sikap pasti, memantau kondisi. Enggak ada sikap pasti, tetapi memantau kondisi mana yang dianggap paling aman. Fa idza asabahu khairun, ketika menimpa kepadanya kebaikan, itma nabi, dia tentrem. Artinya ketika dia ngaku Islam, di tengah Islamnya dia itu aman-aman saja, dia tetap menjaga Islam. Oh, Islam itu hebat. Aku masuk Islam, awakku sehat, kerja yo penak, hartaku berkembang biak. Oh, luar biasa. Jadi Islam itu digoleki sebatas untuk memakmurkan dunianya. Wa in asabathu fitnah, ketika tertimpa fitnah, ingqalaba lawaji, dia berpaling ke wajahnya. Tadi contohnya di dalam perang Uhud, 1000 menghadapi 3000. Iki jenenge kutuk marani sunduk, duduk perang iki, ini jenenge bunuh diri. Berbalik mereka. Tapi nggak ada tawakal.
Di dalam perang Ahzab juga sama. Pak penduduk Madinah dikepung oleh 10.000. Mereka bikin alasan, kenapa? Memang nyalinya ciut. Nyalinya ciut. Bikin alasan untuk pulang, katanya rumahnya nggak ada yang menjaga, padahal itu tidak jadi masalah. Jangankan rumah-rumah nggak dijaga, para perempuan yang berada di penteng saja nggak dijaga kok. Apalagi rumah kayak uangnya dikosong pisan, kan apa yang mau dijaga? Itu sudah diungsikan. Itu ketika terkena fitnah. Jadi mereka tuh mek golek penake wae. Lek wayah fasilitasnya enak semua banget, tapi lek kon mandiri wes ogah-ogahan. Ogah-ogahan. Khasirat dunia wal akhirah, hanya rugi dunia akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin, itu merupakan kerugian yang amat sangat nyata. Itu ternyata sangat berbeda sekali. Orang beriman itu punya tawakal, orang munafik itu tidak ada. Jadi mereka itu tampak teguh ketika sedang kondisi menyenangkan saja, tapi apabila kondisinya berat mereka lari terbirit-birit. Ayo ikhwah, azan subhanahu wa ta'ala, ini tema yang kita kaji pada kesempatan kali ini tentang yakin dan tawakal. Ternyata ini masalah penting untuk kita semuanya, melihat dari kepribadian sahabat yang mereka itu kecil tapi luar biasa. Ternyata mereka punya sikap mental yang luar biasa. Apa? Yakin dan tawakal. Insyaallah nanti akan dijelaskan hadis demi hadis tema masalah ini. Insyaallah bisa kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Sejak awal sampai akhir tadi kayaknya mengerikan, kajiannya mengerikan. Kita lihat di ini mengerikan semua di Quran. Pertanyaannya bagaimana langkah kita supaya melakukan ini bisa betul. Pertanyaannya ketika melihat kondisi mengerikan, syirik merajalela, kebodohan merajalela. Walaupun banyak pengajian, yang paling banyak lucu, sholawat, itu kan ya. Ya resikonya kuburan rame, masjid sepi, yang rame membaca kirim pada orang mati. Itu ternyata ada di mana-mana. Buat pengamat setidaknya ada yang merasakan mengerikan. Gimana solusinya? Maka jawabnya, solusinya kita melihat sejarah. Kondisi tempo dulu lebih mengerikan. Bukti untuk menyelesaikannya, dikirimkannya Nabi, dikirimkannya Rasul, itu menunjukkan kondisi yang amat sangat mengerikan. Kalau begitu podo-podo mengerikan, tempo dulu itu lebih mengerikan daripada kengerian yang sedang kita rasakan. Buktinya apa? Sing diutus untuk membimbing itu Nabi, itu Rasul. Nah, sementara kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita melihat kondisi mengerikan, ternyata yang dikirim itu bukan Nabi, bukan Rasul, berarti kita menyadari kengerian kita tidak sengeri mereka, karena yang diharapkan untuk menjadi saham menyelesaikan orang biasa, dan itu pada keadaan yang sudah dijamin. Makanya untuk menjaga mental kita semuanya, kita belajar profil generasi awal. Itu jawaban yang nomor 2. Yang nomor 3, bahwasanya ada sekelompok dari umat ini yang akan selalu terjaga, yang dikenal dengan namanya Thaifah Mansurah, kelompok yang ditolong, firqatun najiyah. Itu dari pecahan umat 1 berbanding 70 luru. Selagi yang masuk kriteria Thaifah Mansurah itu betul-betul eksis, itu nanti akan ditolong. Jadi pertolongan yang ada bukan karena kemampuan kita berkarya, tapi pertolongan yang ada karena keteguhan.
Eksistensi yang ada bukan karena kemampuan berkarya, tapi Allah mengeksiskan karena punya keteguhan. Ya kita teguhkan diri kita. Sebab-sebab pertolongan itu kita kerjakan. Itu bukan kita nanti yang bisa menyelesaikan masalah. Contohnya 65 PKI ngamuk, secara teori mereka sukses, tapi apa yang terjadi? Ternyata malah berbalik kondisi. Ternyata berbalik. Ini memberikan bukti kepada kita memang umat ini dijaga. Berbagai macam kelompok dibredel di negeri ini, tapi yang sunnah ternyata terjaga, bahkan menjadi mitra. Berbagai macam upaya untuk mengucilkan ternyata terbongkar semuanya. Umat yang lurus pun juga akhirnya tampak emasnya, walaupun semula dikaburkan. Maka daripada itu, eksistensi kita itulah yang wajib untuk kita perteguh. Apa tanda firqatun najiyah? Yaitu ngopeni awak lalu dakwah tauhid. Ngopeni awak lalu dakwah tauhid. Pribadi berangkat dulu, ketika kita bermasyarakat kita dakwah tauhid. Seperti apa? Sak mampu nih, itu nanti akan dijaga. Itu nanti akan dijaga. Yakinlah. Sehingga pilihan kita itu hanya menang jaya atau mati syahid. Allah yang akan menjaga. Makanya eksis kita itu bukan karena memang kita mampu berjuang, tetapi kita teguh di atas yang hak. Jadi solusinya bagaimana kita tuh i'tisam, berpegang teguh pada yang hak. Bab secara teori kita nggak akan bisa selamat. Apalagi ancamannya dari negeri bermata sipit, yang militernya pol, cerdasnya pol, telah mengepung dari segala penjuru. Sementara kita kemampuannya opo. Andaikan terjadi perang, katanya seminggu wis bakal gagal total, akan ludes, dan mereka seolah itu telah menguasai semua lini kehidupan. Apa sih nggak dikuasai? Nganti cengkoknya dikuasai. Ya. Nanti cengkoknya dikuasai. Jenengan percaya tempat wisata sing didol niku napa? Gote, tales, cengkok. Sementara kita ngadepi mbuke ra iso. Kapan bisa menang? Mereka telah menguasai. Tapi kekuatan bukan berada pada sisi situ. Dipangan mbok sedekah, gitu saya semelak enak mikirin. Jamin nggak bakal kekurangan. Sehari makan sekali bisa. Renes itu pangan ya poso, raketang sahur dengan banyu 1 teguk akan dibikin kuat. Allah yang menjaga, tinggal keteguhan kita semuanya. Makanya ilmu, amal, dakwah, tauhid itu harus menjadi kunci. Yang bisa kita kerjakan semisal ini kita kerjakan saja terus. Nah, demikian jawabannya. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.